Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Domenunda dengan nomor pokok mahasiswa 21361076. Saya berasal dari Prodi Teknik Geologi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah petrologi, yang mana judul dari mata kuliah tersebut adalah klasifikasi batuan sedimen klastik dan batuan sedimen karbonat, yang mana mata kuliah petrologi ini diampu oleh Bapak Adi Suryadi BSc M.Hon. Pengertian dari batuan sedimen klastik adalah akumulasi partikel-partikel yang berasal dari pecahan batuan dan sisa-sisa kerangka organisme yang telah mati. Klasifikasi batuan sedimen klastik dengan contoh batu konglomerat. Batuan ini memiliki susunan kimia yang sama dengan susunan kimia materi sedimen dan bentuknya. Proses pembentukan batuan mengalami penghancuran secara mekanik tanpa proses perubahan kimianya. Batu yang besar mengalami kehancuran dan menjadi partikel lebih kecil. Pecahan batu ini terangkut oleh air hujan, angin, longsor, atau berguling-guling masuk ke dalam sungai. Arus sungai mampu menghancurkan batu besar atau bom menjadi besar, kerikil, lumpur, serta mengendapkan di tempat lain. Contoh batuan klastik adalah batu konglomerat. Pembentukan batuan karena angin, air, atau es ini disebut juga sedimen mekanik. Contoh jenis batuan sedimen klastik: batu gamping, batu pasir, batu lempung, batu breksi, batu konglomerat, batu tilit argillaceous atau serpih lempung, batu lanau, arenaceous atau batu pasir serpih, arkosa atau batu pasir feldspar, dan carbonaceous atau serpih gamping. Yang kedua, klasifikasi batuan sedimen karbonat. Klasifikasi Dunham 1962. Klasifikasi ini didasarkan pada tekstur deposisi dari batu gamping. Karena menurut Dunham dalam sayatan tipis, tekstur deposisional merupakan aspek yang tetap. Kriteria dasar dari tekstur deposisi yang diambil Dunham berbeda dengan Vogt. Kriteria Dunham lebih condong pada fibrit batuan, misal mud supported atau grain supported, bila dibandingkan dengan komposisi batuan. Variasi kelas-kelas dalam klasifikasi didasarkan pada perbandingan kandungan lumpur. Dari perbandingan lumpur tersebut dijumpai 5 klasifikasi Dunham. Nama-nama tersebut dapat dikombinasikan dengan jenis butiran dan mineraloginya. Batu gamping dengan kandungan beberapa butir kecil dari 10% di dalam matriks lumpur karbonat disebut mudstone, dan bila mudstone tersebut mengandung butiran yang tidak saling bersinggungan disebut waxstone. Lain halnya apabila antar butirnya saling bersinggungan disebut packstone atau grainstone. Packstone mempunyai tekstur grain supported dan punya matrix mode. Dunham punya istilah bondstone untuk batu gamping dengan fabrik yang mengindikasikan asal-usul komponen-komponennya yang direkatkan bersama selama proses deposisi. Klasifikasi Dunham punya kemudahan dan kesulitan. Kemudahannya tidak perlu menentukan jenis butiran dengan detail karena tidak menentukan dasar nama batuan. Kesulitannya adalah di dalam sayatan petrografi. Fabrik yang dasar klasifikasi kadang tidak selalu terlihat jelas karena di dalam sayatan hanya memberi kenampakan 2 dimensi. Oleh karena itu harus dibayangkan bagaimana bentuk 3 dimensi batuannya agar tidak salah tafsir. Pada klasifikasi Dunham, istilah-istilah yang muncul adalah grain dan mode. Nama-nama yang dipakai oleh Dunham berdasarkan atas hubungan antar butir seperti mudstone, packstone, grainstone, waxstone, dan sebagainya. Istilah sparit digunakan dalam Vol, dan Dunham memiliki arti yang sama, yaitu sebagai semen, dan sama-sama berasal dari presipitasi kimia, tetapi arti waktu pembentukannya berbeda. Sparit dan pada klasifikasi Vol terbentuk bersamaan dengan proses deposisi sebagai pengisi pori-pori.
Sparit atau semen menurut Dunham hadir setelah butiran terendapkan. Bila kehadiran sparit memiliki selang waktu, maka butiran akan ikut tersoliasi sehingga dapat mengisi grain. Peristiwa ini disebut post-early diagnosis. Dasar yang dipakai oleh Dunham untuk menentukan tingkat energi adalah fabrik batuan. Bila batuan bertekstur mode, support prestasikan terbentuk pada energi rendah karena Dunham beranggapan lumpur. Karbonat hanya terbentuk pada lingkungan berarus tenang. Sebaliknya, grain supported hanya terbentuk pada lingkungan dengan energi gelombang kuat sehingga hanya komponen butiran dapat mengendapkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.